الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, di pagi yang insyaallah lebih berbahagia daripada hari kemarin. Hari ini kita diberikan kesempatan yang sama oleh Allah, kesehatan yang sempurna, dan alhamdulillah kita bersama-sama dari tadi mulai dari seperempat malam atau sepertiga malam tadi kita bangun bersama dan bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan sholat tahajud bersama, zikir dan sholat subuh bersama. Alhamdulillah sekarang bisa kita melanjutkan dengan ta'lim, dengan menambah ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini benar-benar menjadi ilmu yang bersama dengan hidayah Allah, sehingga bisa kita amalkan dan berbuah kebahagiaan untuk kita semua. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sholat ya. Sekarang kemarin juga sudah ada hikmah ya tentang sholat. Kemudian sekarang kita melanjutkan hikmah sholat yang bisa dan mungkin kita jelaskan, yaitu diantara hikmah sholat yang kedua adalah mencegah mukmin dari perbuatan mungkar. Jadi hikmah sholat yang kedua yaitu mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan yang keji, perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, dan perbuatan jahat. Seperti Allah mensinyalir dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah ya, ini perintah untuk Nabi Muhammad. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi yang pertama perintahnya disuruh baca Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran itu termasuk amrun ta'abbudi. Jadi Al-Quran itu adalah perintah ibadah. Jadi kita mengaji Al-Quran itu juga adalah perintah Allah. Amrun ta'abbudi, bernilai ibadah, walaupun membacanya tidak wajib di luar sholat. Membaca Al-Quran di luar sholat tidak wajib, tapi amrun ta'abbudi, hikmahnya banyak sekali. Wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Ini perintah Allah, tegakkan sholat, dirikan sholat. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita itu mendirikan sholat, menegakkan sholat untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita. Jadi bagaimana sholat itu kita tegakkan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu mencegah dari kegiatan dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Jadi lebih besar utamanya, keutamaannya lebih besar mengingat Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dari ayat ini, jika benar-benar sholat dilakukan dengan baik dan benar, dengan sempurna sesuai SOP dan penuh khusyuk, maka sholat itu bisa mencegah dari perbuatan diri kita ini dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar. Apa bedanya keji dan mungkar? Napa pitena keji sareng mungkar? Coba ban mungkar. Sebagian ulama ajabu bahwa perbuatan keji itu dari tabu ke bebah. Dari tabu ke bebah. Perbuatan mungkar dari tabu ke atas. Nah, maka cobaan saya bisa lakukan dari tabu ke bebah, nyamanah keji. Kocak fahisyah. Kemudian dari tabu ke atas, kecubaan, kemaksiatan saya kalah kau dari tabu ke atas, kini kau jamu mungkar. Jadi kemungkaran nikah bisa merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Arogia ki abak tibi, macalaka abak tibi juga macalaka orang lain. Ditabuk atas termasuk tanah nikah. Mun kandung ala kosala orang sa negara bisa seribu. Orang sa negara bisa orang sa kabupaten bisa seribu. Contoh, ini kelakuan sekocek ngedit foto tepaan polisi ngambil sepeda motor. Ngedit foto tepaan polisi ngambil sepeda motor, pas beri tolesan PC tolesan, beri tolesan. Sekarang operasi zebra. Jadi di mana-mana ada polisi. Utapon kripi. Ingat ribari. Saya kepi orang makin nang maroma kesa sepeda na mereka kepi kan. Berarti minyak sepeda saya mati. Nggak saya tahun baru ini minyak sepeda lakukan tanah. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian itu hoax nikah hadithul ifki, hoax nikah berita bohong. Itulah pertanyaan.
Banyak lalakon tanang nikah mun kadung tanang nikah lako. Oh, bisa ancur bisa hancur. Nikah tanang secara zahir, tanang secara fisik, fisik, tanang secara fisik. Yang kedua nama mulai tanang secara non fisik. Tanang secara non fisik itu bermakna kekuasaan. Makanya Allah jabu zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini oleh ulah tangan manusia. Tanah manusia pun banyak kerusakan di bumi. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Baik tanang secara fisik, kimun tanang secara fisik akan kebon. Kenapa sih bisa kalau aku tanang aku dirosak kasar? Ngeco tanang, kerjasama tanang, kerjasama pikiran tanang. Napa tanang. Kemudian tangan yang berarti kekuasaan sebagai pimpinan, bertindak semana-mana, diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan, bertindak curang dan sebagainya. Banyak kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia. Dan nikah sifatnya mungkar. Belum lagi culuk. Oh, julu ni kamun gadung ngarosakah. Wow, tahu. Sekarang ni gun, sekarang ni gun ni salah lagi. Makan jaga langka kan sih. Jual. Mun gadung aros kecolok ni. Tahu. Rian, tahu ke Rian? Rian, wah, Rian tak, ros, masa, mana tak tahu. Colok, lesan ni kamu tak jaga, salsa. Jadi banyak kerusakan. Banyak orang ini kesengsara gara-gara lalakon manusia TV. Baik itu bersifat fahisyah, keji, kelakuan salah, saya kelakuan ditabu ke bawah, dorongan dari tabu ke bawah, mungkar tabu ke atas. Nikah sangat merusak dan menghancurkan kaulian. Makanya sholat dihadirkan. Sholat lagi hadir di Allah. Kenapa? Di antara tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Insyaallah mun sholat tepat, sholat bagus, nikah bisanya dari dua kategori kecubaan nikah. Antara fahsya wal munkar. Asalkan sholat lakoni kelaban sesuai SOP. Lakoni kelaban tepat. Syarat rukun apa tepat. Fikih na angkui. Atoran agama angkui, kemudian imannya juga tepat. Iman kepercayaan naga Allah angkui, sesuaikan kalaban ilmu dari para ulama. Saya warisi ilmu dari para nabi,
tentang Allah nih kayak nggak napa, Allah kekuatan Allah nggak napa, kemudian kehebatan Allah ketinapa, Allah nggak napa pokok aku itu saya paling pahami, kemudian Asmaul Husna sedang kalau sangat dipahami dengan benar, maka insya Allah iman boleh bersamanya becek, iman jadi bagus. Bila pun sempurna iman pas ihsan merasa disaksikan oleh yang maha hebat. Sholat menghadap kepada zat yang maha hebat, tawajjuh kepada Allah, ajabis ke Allah, kibangkian ben Allah, maka semuanya nikah bakal hancur. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, setelah datang yang hak, al-haq, wa zahaqal batil, dan hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu hancur. Al-haq ni kasihran sehingga punya sifat al-haq ni ka Allah. Maka ketika kita selalu dan senantiasa menghadirkan Allah, maka banyak kebatilan-kebatilan yang bertumpuk dengan ebatan mulaban sampeyan di hancur. Maka salat itu adalah merupakan puncaknya zikir kita kepada Allah. Jadi dengan merasa disaksikan oleh Allah, menghadirkan berhadapan dengan Allah, menyadari seluruh gerakan kita, pikiran kita, perasaan kita, semuanya disaksikan oleh Allah di hadapan Allah, maka seterusnya ini akan luluh lantah. Seterusnya kecubaan seperti badan luluh lantah, hancur berkeping-keping, tumpas seakhir. Kompas. Jadi mun bada orang yang pegel, maka cara nak aku bilang pegel gelis dendam, kiba apa? Pegel elang. Mari bajang elang, pegel elang. Muntah elang. Dia muntah elang. Mari bajang jangan gelis. Mari bajang jangan gelis. Dia muntah elang. Berarti pejangna beda segala, pejangna benis beda segala. Jadi sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Pegel juga termasuk apa? Kategorinya munkar. Pegel juga termasuk kategorinya munkar. Jadi mun pas mare pejang lagi pakun beda pegel. Bajang boleh, abajang mau sadari di hadapan Allah apa yang kita rasakan. Hadirkan Allah, maka semuanya akan luluh lantah. Bekal lemas ate bekal kembali hati kita menjadi mutmainnah, lembut, lemes, lentur. Ketika tanha anil fahsya wala dzikrullahi akbar. Anapa salat nikah bisa ke dari fahsya dan munkar? Karena dalam salat itu adalah zikir. Dalam salat adalah zikir. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini adalah persemon kaguluban sambian. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah ngaulingin apa sih kalau lakukan kaki. Allah ngaulingin apa sih kalau lakukan kaki. Berarti ketika kita hadir di hadapan Allah, ketika kita merasa disaksikan oleh Allah, maka Allah itu mengetahui. Kita harus ada semacam pengakuan, kesadaran apa yang ada dalam pikiran saya,
apa yang ada dalam batin saya, apa yang ada dalam gerakan tubuh saya, Allah semuanya menyaksikan. Dan kita membiarkan Allah semuanya menyaksikan. Maka saat itu semuanya akan hancur. Kebatilan akan hancur. Jadi semua bentuk kegelapan, kebatilan itu adalah bagian dari kegelapan, petang. Petang mulai pengadep ke cahaya, begal tak mungkin. Beda petang, Apollo mengistung tempat bercahaya. Bisa. Segala petang. Kabuduna aba, kadzalimna aba, kaniyajana aba, kabatilanna aba, mun yadepakin ke Allah, dipersaksikan kepada Allah, aba merasa semuanya disaksikan oleh Allah, akan hancur. Hancur. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti hancur. Jadi mun beda orang yang pegel, yang cobaan, yang sholat, pas pakun tak enak, berarti dalam sholatnya tidak bertemu dengan cahaya. Dalam sholatnya tidak bertemu dengan cahaya. Maka kebetulan pakun, pada sholat pakun petang, jom pegel, marahlah, pada sholat, lagi kira-kira sholat. Malah ngomong pada bajang kok, wah hajar nantang. Berhenti ngadup ke saparwa. Saya ngami hari saya kocak, wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wil, yang cam ya Allah pada ngerek neraka orang si abajang keng lupa KSN abajang esensi sholatnya lupa. Kun terjebak dalam rutinitas. Terjebak dalam rutinitas pun bola aja kaparan ada lah mari. Hanya menjalankan kewajiban, tidak menikmati sholat itu, tidak memfungsikan sholat sebagaimana fungsinya. Kun sebatas apa gugur kewajiban, tinalah seperti kok nama aja. Seperti mare apa aja. Tak pernah mengkoreksi tanpa jeng di remah. Arab batang bejang mata nyokot katang kecubaan. Arab batang bejang mata nyokot dekatang keruwetan. Arab batang bejang mata bisa nyokot dekatang kegelisahan. Tak pernah dipertanyakan. Padahal sholat itu adalah isti'anah, pertolongan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Tiba ada niat coba, nafsu coba. Nafsu saya ngajak amarah macam amarah sejak sebari macam-macam amarah tak kuat apa misalkan terus Allah apa barang maksiat ngerim apa ngerim takut sakit dulu ngerim takut sakit dah bawalah ke dalam sholat. Biarkan Allah menyaksikan semuanya, apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam keinginan saya. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi. Ketika inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati. Bayangan apa yang ada dalam diri kita, perasaan kita, keinginan kita dan lain sebagainya disaksikan oleh Allah. Mencoba mesti hancur. Jadi kegelapan bermacam apapun, macam apapun yang namanya kegelapan. Lama kita kerkorupin kegelapan, mun ya depakin ke cahaya pasti hancur. Udah aman. Makilah kegelapan, ratu gelapnya kegelapan. Pas ya debat ke cahaya, ada apa? Elang tak tempur. Ngaruh lah. Semua kejelekan, ya kejahatan apapun, yang itu nyari yang mau dia pergi ke cahaya, elang. Ngaruh lah semuanya gambaran di hadapan Allah, di hadapan sang cahaya.
Jadi seperti apapun kokohnya gelapnya malam, coba terbit matahari sekone elang. Sekone ini nyong matahari lalap nyor nyong walah betul lah. Kun nyong sekone elang lah segelap-gelap. Apalagi sampai memuncak. Sampai duhur ada yang bisa benih kun tompes cek tompes kegelapnya tompes sampai gendong rotera ayo gendong singa hari rotera loh jago cahaya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah tidak menggambarkan dirinya sebagai cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah tidak yang menggambarkan dalam Al-Quran bahwa dirinya Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Jadi kegelapan semacam apapun, semua bentuk kebodohan, semua bentuk kejahatan yang ada dalam diri, kalau dihadirkan di hadapan Allah, merasa disaksikan oleh Allah terus menerus, maka akan terkikis dan akan hancur. Sehingga bekunya air es itu dia akan leleh, kembali menjadi netral, kembali menjadi energi-energi yang baik. Apabila salah saja nikah nor sifurkus. Salah saja nikah tercipta dari nur yang baik, cuma pas terbentuk dengan adanya munculan kejahatan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang sesepak sholat nikah insya Allah selamat olin dunia selamat zahir batin selamat orang yang sebagus sholat. Makanya nyoon ke Allah, terus ditambah ilmu tentang sholat, kemudian nyoon ke Allah bisa praktek ke kapan apa siapa nih kau nih. Kejahatannya colok nih kamu. Kau bisa bila jempol dulu nih. Tahu kan dulu. Bila pokoknya bila bahasa tahu kan dah. Tak tahu. Langsung ucap tak perlu tahu ah. Jadi jalan-jalan yang cuma ucap. Tahu kan? Apa? Langsung ni roh sebiasa roh lah. Bener kan? Iya cat, majar ngejak. Iya cat. Sini roh. Iya cat. Aduh, Fatir, pada. Dulu, Afid, Noro, Finar, Bagilar, Amin, Sikutit, Arwajat. Wah, bila colok pas kerja sama bermata, Arwajat, mater, Arwajat. Kerjasama, colok bermata, besar. Kobas sejol pokok roja kok cinta lamba kon colori kejahatan colori mungkar maka insya Allah kalau sholat akan tertata dengan sendirinya, akan tertata asalkan diakui, diperlihatkan di hadapan Allah. Jadi sholat itu menampilkan apa adanya. Ini wajah ya Allah, saya begini ya. Apa yang kamu rasakan, sadari tentang diri kamu. Ya sudah, sadari.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Jelas kecil. Ajunan minang ke cahaya langit terfumi. Ning ya teh cek jaki. Kereta ke batin roh Allah kan Allah al-zahir al-batin. Saya lagi Allah mendepan sholat penikut badan. Tapi pikirna adena kerteka sampai semuanya disaksikan oleh Allah. Ya Allah ajunan cahaya langit terfumi. Dari kepetangan aba, kebuduk aba, dari kejahatan aba, sebutan ini aba. Ya dibagi dari ajunan ya Allah. Jadi lu sholat kadang. Oh, diakui mas, mengakui apa? Makanya mun mare bajang je langsung langsung ke pengukuhan dari sholat zikir. Makanya ulama ada man tarakal wirda fa huwa firdun. Saya orang seaningkal zikir ba'da sholat, zikir semarin sholat, fahuwa kirdun aikal kirdin, enggak mutak, Aku mencintai mutak. Tak. Anak apa mai baca ingat mudak orang ini kalau zikir kita sempurna karena zikir nikah penyempurna daripada sholat mudak. Nah pagi itu depan herun pandai kan ya laga pandai maksudnya pada ini cedak posisinya leher pandai posisinya tanang pandai posisinya tabu pandai ban kita ada sokona ada mata ada elok ada kan cuma modal mereka tak sambor nah modal tak sambor nah pada sholat tu belum bersambi yang memahami wajah langsung berluncat ada tak sambor karena zikir adalah penyempurna. Maka dalam marilah sholat Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ya Allah kita abadi bi Allah saja tetap berhadapan dengan Allah. Jangan seorang. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya Allah, tak ada pangeran lain ajunan Gusti. Setong ajunan, tak ada saya bisa. Aceh cerita ajunan. La syarika. Tak ada apapun kekuatan, kehebatan yang sejajar dengan kehebatan Ajun. La syarika. Terus subhanallah nikah lambang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nikah Allah. Tafsir ulama sebagian pada subhanallah telah kali. Subhanallah telah kali. Alhamdulillah telah. Allahu akbar telah kali. Tapi pada sebagian mufassir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kasak telah. Berarti 11 hebat. 11 Kula ngalak selarang, ngalak 11. Telah modal dulu. 11 larang. Lah, tapi mutiara. 11 keng emas. Telah beset. Ngalak apa?
Iya mau bisa telok keng mas. Ijek bidabit kia pusan kiri dulu semua. Sambil belajar ya. Wah. Cek bidabit, cek tegerabitan ban bajangan. Cek tegerabitan ban bajangan. Lamba benereng mamatul ke Rasulullah cerita nah zikir nikah. Lamba benereng mamatul ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nyaman Rasulullah menengah saya paringi soki ya Allah. Ibadah saja kena saja saja bunga benyakan genjerna. Enggak kasa soki, ki kasa bisa haji Rasulullah bisa umroh di balian. Mun kula. Kak. Iya mun bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah. Bisa ajamin perang, bisa ajamin orang-orang saya. Mujahid. Bu banyak kencerna. Kak. Mana bi aktina Rasulullah katipun apa Rasulullah. Abdina iri, benih keng terosoki ya, benih keng terosoki. Saking abek teroan dia kenjaran sepadan, orang umrah pada belum. Maka Rasulullah ada, Rasulullah ada. Oh, tahu. Pun mereka baca, berenroa maca Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada genjerna ruang moso haji ban umroh. Pada genjerna bisa dibayangkan mana ruang haji kiban tahun, umroh kiban bulan. Benar aja. Bu, dibalikan muka mati. Kemanyaman, nyaman Rasulullah. Nyaman tinggal miskin tak ada wan. Sepenting pada di genjeran haji, bu dibalikan nih. Duhur umroh, asar umroh, ribu nyaman di Rasulullah. Nyaman. Artinya akhirnya kita kan sepada miskin, miskin, tidak bisa umroh, tak bisa haji, ya aja. Dulu Rasulullah nggak ada. Aja. Wah, bos. Habib. Menyebar, bagai tinggi piring sesoki. Orang sesoki, tinggi piring sesoki. Tak ring sesoki macam gini. Sejak mari umrah macam gini. Subhanallah. Kalabo, ledir. Kalabo, buat sesoki macam. Salah bisa haji, bisa umrah, kita cari ya. Kalah kau ini. Matur ke Rasulullah boleh. Kesokan Rasulullah. Iyalah Allah ngawuni. Jadi saya pakon Rasulullah roa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya bada bitongna telo. Saya bada bitongna telo. Ning sunnah selain tak ada istighfar tak kudu telo. La ilaha illallah tahlil tak kudu telo. Saya bada bitongna telo. Mun sederi Rasulullah roa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya tafsir ulama, tafsir hadis, Subhanallah, tolong. Alhamdulillah, tolong. Allahu Akbar, tolong. Boleh saya pas baca, ada bu, saya telok nikah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tolong. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tolong. Kulang galak sendiri, nyaman. 11 kali pada masa umroh kan nyaman. Buk telo kali telo. Buka. Iya mau bisa khusyuk tepani ketingginya. Mau berjamaah boleh lebih sepakat kalau telo, kalau 11 saja. Bahkan pada telo. Mau berjamaah, cek sampai akhir tentu aja gini. Mereka tak bosan, perkara pribadi nerosa gini tibi ya tau orang.
Pakai mata aja itu sekali semuanya. Ya. Tapi kalau berjamaah mikir ke jamaah, coba sampai asal seliseng jamaah. Jadi disesuaikan. Jadi biar tidak membosan. Rasulullah tuh kaki yang makilah bojongkan anil fasya wal munkar. Pas imam baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Paling dengar 5 ayat. Mari 5 ayat, nampo boleh paling ngalak 10 ayat. Terus ngalak turjaon. Ngalak turjaon. Ada itu gandeng gibi Rasulullah kecuali kesalaman ben makmum masa belum bajang salaman sopakan. Artinya jangan kena jadi mau berdekat sepakat tarap. Mau berdekat sepakat salaman waqi'ah bermah. Rokat pertama waqi'ah bermah. Rokat kedua taubat bermah. Siap. Oh kan sepakat langsung lanjut bahas. Kita akan sepakat cek bahwa waqi elang tak temu. Elang tak temu. Setiap bajang berderak-gerak lagi ya berderak-gerakan. Ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Jadi kalau saya punya usul kata Vetivera yang sedang-sedang saja, sedang-sedang tak lanceng tak. Jadi sholat roa harus bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan segera tak bosan makmum jangan lancang ya coba pas berusaha wow kadang oleh Fatihah sedokil lalu mau ruku yo begini Jadi biasa standar diukur standarnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Aku besar wah. Jawab sowan tolong kali subhanallah subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal. Hadirkan Allah saat ruku, saat sujud. Montean ban imam tak arah ban misalnya tak jepok ke imam tak arah montean kurjak sampai lebih dari montean telur rukun sejak lancar jauh sampai telat ke imam misalkan ban Fatihah kita marek cuk pas rendungi ya pamare Fatihah walau poni Kula di imam ruku pada baga ihdinas siratal mustaqim imam ruku harus suratul ladzina an'amta alaihim wah arwah subhanallah wala ni mamaru ko wala dhalin ni baca imam juga wala dhalin arwah lancar benih kecobaan aja lancar aduh kepudun kompas jadi sesuaikan SOP-nya kemudian sesuaikan SOP-nya karena Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli asolat tabaan agak tiban ngabas kok salat jadi mulai sahabat salat Rasulullah ngaruh salat Rasulullah ngaruh lah saya cari ulama lah bener salat Rasulullah begini insyaallah dalam buku ya ada kenapa sujud itu apa, ruku itu apa, manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Harus benar tuh maninanya. Coba TKT Anda baca, ceng. Daerah, mana dia baca, daerah. Aduh, ngajaran. Ya, ruku set. Sujud set.
Oh, bener ya. Jadi insya Allah sholat korban ruang bisa memperbaiki akhlak Ka'bah, di negara dunia bisa tercegah dari fahsya wal munkar insya Allah. Semoga bisa ikalak korban ruang di. Jadi sholatnya tambah khusyuk, tambah khusyuk. Apa khusyuk? Merasa disaksikan oleh Allah, aroma saya pangkiin bi Allah. Jadi sholat awak acabis dekat Allah, berhadap-hadapan, tawajjuh dengan Allah. Furu arwah sholat yang berkualitas, bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wallahu ta'ala a'lam.